Bule tukang gendam berkeliaran resahkan warga. Kawasan Bromo diguyur hujan abu. Panen melimpah, warga Pasarpan kenduri durian. Halo, assalamualaikum pemirsa. Selain ketiga informasi tadi, sejumlah informasi dari Pasuruan dan sekitarnya telah dipersiapkan oleh tim redaksi. Bersama saya Aulia Nanda, inilah Warmo Sepekan selengkapnya. Kecelakaan tragis melibatkan dam truk dan sejumlah kendaraan terjadi di Simpang 4 Zon Sipur, Kota Pasuruan. Belum diketahui jumlah korban akibat kejadian ini. Tapi berdasarkan rekaman video yang beredar, peristiwa itu cukup mengerikan. Kecelakaan tragis melibatkan dam truk dan sejumlah kendaraan terjadi di Simpang 4 Zon Sipur, Kota Pasuruan. Berdasar rekaman video yang beredar, peristiwa itu cukup mengerikan. Dalam video berdurasi 23 detik yang dicuplik itu, peristiwa terjadi sekitar pukul 11 malam. Ketika itu sejumlah kendaraan tengah menunggu lampu merah di perempatan yang masuk Jalan Ahmad Yani, Kota Pasuruan. Dari cuplikan rekaman yang didapat Warta Bromo, tampak diantaranya dua mobil pick-up L300 warna hitam. Satu diantaranya berada di lajur kanan arah Surabaya Pasuruan dengan tulisan romantis di kaca depan. Sementara di lajur kiri, pick-up dengan tulisan Mulia Agung. Selain itu, tampak juga 3 sepeda motor. Satu diantaranya berboncengan, sedang 2 pemotor lainnya sendirian. Satu motor baru berhenti. Malang tak bisa ditolak. Baru 2 detik berhenti, sebuah dam truk warna hijau melaju kencang dari arah belakang. Brak! Kendaraan bertona sebesar itu langsung menghantam pick-up romantis yang tengah menunggu lampu merah. Tak hanya itu, dam truk yang plat nomornya tidak terbaca ini terus melaju dan menyenggol pick-up di lajur kiri, serta pengendara motor lainnya. Dam truk berhenti beberapa meter setelah melewati zebra cross. Warga yang ada di sekitar lokasi kejadian bergegas mendatangi lokasi, termasuk beberapa pedagang asongan untuk melihat kondisi korban. Dari Pasuruan, tim liputan melaporkan. Seorang warga asal Purwosari, Kabupaten Pasuruan kehilangan sejumlah uang di tokonya. Diduga uang diambil oleh bule yang berpura-pura jadi pembeli, lalu menggendam kasir. Seorang warga asal Purwosari, Kabupaten Pasuruan kehilangan sejumlah uang di tokonya. Diduga uang diambil oleh bule yang berpura-pura jadi pembeli lalu menggendam kasir. Peristiwa terungkap dari rekaman CCTV yang diunggah oleh akun milik Fiurin Nurseri di grup Facebook Purwosari Hebat. Dari beberapa keterangan diketahui, Fiurin Nurseri dikenali sebagai pemilik toko buah di Sengon Agung, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan. Terlihat, 2 orang bule masing-masing laki-laki dan perempuan mengendarai mobil jenis Avanza Silver tanpa plat nomor. Saat di dalam toko, seorang bule laki-laki berperawakan tinggi mengeluarkan dompet dengan sejumlah uang sambil bercakap dengan penjaga kasir. Tidak lama kemudian, petugas kasir membuka laci uang. Bule ini pun mulai melancarkan aksi dengan mengambil sejumlah uang. Penjaga kasir seperti terhipnotis, kehilangan kesadaran dan malah ikut membantu mengambil uang di lacinya dan dimasukkan ke dompet si bule. Laci kasir pun kosong, tanpa uang. Sang bule akhirnya memasukkan dompet dan bergegas pergi bersama dengan seorang perempuan bule berhijab. Unggahan ini telah dikomentari oleh banyak netizen. Salah seorang warganet mengungkapkan pernah mengetahui bule tersebut. Sementara itu, dari beberapa informasi yang dihimpun Warta Bromo, kejadian serupa juga menimpa beberapa toko di wilayah Kabupaten Pasuruan. Bahkan, beberapa sumber menyebut mereka berkomplot sama-sama bule. Warga yang kehilangan mengaku sudah melaporkan peristiwa ini ke polisi. Dari Pasuruan, tim liputan melaporkan. 2 karyawan pabrik semen PT Jawa Berkat Utama diamankan polisi. Pengawas gudang tersebut diduga telah menggelapkan 11.000 ton semen senilai lebih dari 500 juta rupiah. 2 karyawan pabrik semen PT Jawa Berkat Utama diamankan polisi. Pengawas gudang tersebut diduga telah menggelapkan 11.000 ton semen senilai lebih dari 500 juta rupiah. Manajemen perusahaan mengendus adanya praktik kecurangan yang dilakukan oleh Ferry Aditya Pujiatmoko,
warga Kecamatan Sukun, Kota Malang, dan Heru Siswanto, warga Kecamatan Pelosok Klaten, Kabupaten Kediri. Terungkapnya kasus tersebut bermula saat manajemen perusahaan yang berlokasi di Desa Legok, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan ini mengalami penurunan omset sejak 2 tahun ke belakang. Proses penjualan dengan cara pihak daripada kepala gudang dengan menitipkan sopir pihak lain yang datang membeli semen ke gudang dengan cara menitipkan sebagian semen secara bertahap yang dimulai sejak bulan April 2018 hingga bulan Januari 2019. Dari Pasuruan, Tim Liputan melaporkan. Puluhan nasabah Koperasi Serba Usaha Mitra Perkasa mendatangi Mapolres Probolinggo. Mereka melaporkan KSU karena uang tabungan tak kunjung cair. Puluhan nasabah Koperasi Serba Usaha Mitra Perkasa mendatangi Mapolres Probolinggo. Mereka melaporkan KSU karena uang tabungan tak kunjung cair. Salah satu nasabah Koperasi Mitra Perkasa, Suroso, mengatakan uang yang ditabungkan di koperasi tersebut sebesar 1 miliar rupiah. Ia pun bersama 30 nasabah lain melaporkan kejadian ini ke pihak berwajib dengan didampingi Abdul Wahab Abdi Negoro sebagai kuasa hukumnya. Warga pun mendesak supaya pihak kepolisian segera mengusut tuntas kasus ini. Hal tersebut karena KSU sudah seringkali merugikan nasabah. Wahab menyebut jumlah total uang klien yang tak dicairkan pihak koperasi mencapai 8 miliar rupiah. Secara teknis koperasi itu sudah boleh, itu sesuai dengan pengakuan dari pihak koperasi. Di dalam gugatan kepada Pak Jul kan dia ngomong ada kesulitan likuiditas sejak 2016, mulai 15 sebenarnya, tapi 2015 bisa terselesaikan, terbayar. Setelah pegang weli, kemudian ada kesulitan likuiditas, mestinya dia nggak boleh nerima. Itu loh mestinya, itu satu, itu yang menurut saya penipuannya. Wong sudah keadaannya tidak mampu kok masih nerima. Sementara itu Kapolres Probolinggo Kota AKBP Alfian Nurizal menegaskan pihaknya sudah menerima laporan puluhan nasabah dari Koperasi Mitra Perkasa ini. Saat ini sedang kita gelar perkara, kita terima untuk pengaduannya, dan tentunya saat ini sedang kita lakukan penyelidikan saat ini. Siswa Sekolah Dasar Negeri 2 Kedung Rejoso, Kecamatan Kota Anyar, Kabupaten Probolinggo terpaksa mengungsi. Pasalnya, ruang kelas yang mereka tempati rusak tertimpa pohon. Siswa Sekolah Dasar Negeri 2 Kedung Rejoso, Kecamatan Kota Anyar, Kabupaten Probolinggo terpaksa mengungsi. Pasalnya, ruang kelas yang mereka tempati rusak tertimpa pohon. Sejak hari ini, puluhan siswa SDN 2 Kedung Rejoso diungsikan, yakni kelas 1 sebanyak 14 siswa dan kelas 6 sebanyak 20 siswa. Puluhan siswa itu akan menempati ruang kelas SDN 1 Kedung Rejoso yang kosong. Sementara siswa yang lain tetap melangsungkan belajarnya di SDN 2 Kedung Rejoso. Untuk renovasi sendiri Bu seperti apa nantinya? Oh ya, ini nanti nunggu DAK. Kalau enggak nanti kan ada pergeseran. Pasti ini menjadi prioritas. Akan dijadikan prioritas ya? Pasti ini menjadi prioritas. Dari Probolinggo, Khairul Effendi melaporkan. Gunung Bromo di Kabupaten Probolinggo kembali melontarkan abu vulkanik. Sejumlah desa di Kecamatan Sukapura dilanda hujan abu. Gunung Bromo di Kabupaten Probolinggo kembali melontarkan abu vulkanik. Sejumlah desa di Kecamatan Sukapura dilanda hujan abu. Aktivitas kegempaan di Gunung Api Bromo terpantau mengalami peningkatan pada Kamis pagi. Asap kawah bertekanan sedang teramati warna coklat dengan intensitas tebal. Terjadi lontaran material abu vulkanik setinggi 700 meter di atas puncak kawah. Lontaran abu vulkanik ini pun menghujani sejumlah desa di utara Gunung Api Bromo, seperti Ngadisari, Ngadirejo, Ngadas, dan Wonotoro. Selain lontaran abu vulkanik, aktivitas kegempaan juga terekam dengan amplitudo 0,5 sampai 5 mm, dominan 1 mm. Tercium bau belerang ringan di sekitar pos pengamatan Gunung Api Bromo di Bukit Mentingan. Dalam website Volcano Observatory Notice for Aviation (VONA) menandainya dengan warna oranye. Artinya perlu diwaspadai oleh maskapai penerbangan. Sementara itu, status Gunung Api Bromo dalam level 2 atau waspada.
Kendati demikian, dihimbau agar masyarakat maupun wisatawan tidak panik. Masyarakat maupun wisatawan masih bisa menikmati keindahan Bromo dengan jarak aman 1 km dari puncak kawah. Wisatawan yang datang bisa menikmati keindahan Kepulauan Asap Bromo non eksotis itu dari Bukit Mentingen maupun puncak Seruni Point. Kalau hujan abu sebenarnya kan masih ya ada, tapi dampaknya buat masyarakat itu belum ada. Jadi masih sangat tipis. Jadi langkah-langkah Pemkab sementara ya kita hanya monitor tentang perkembangan abu vulkanologi. Tapi untuk sementara kehidupan masyarakat di sekitar Gunung Bromo tidak ada masalah. Dari Probolinggo, Khairul Effendi melaporkan. Kendaraan urun rembuk masyarakat Kenduren Mas hadir di lapangan barat Pasar Pasrepan. Baru 2 jam membuka pelayanannya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan telah melayani lebih dari 300 EKTP milik warga. Kendaraan urun rembuk masyarakat Kenduren Mas hadir di lapangan barat Pasar Pasrepan. Baru 2 jam membuka pelayanannya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Spenduk Capil Kabupaten Pasuruan telah melayani lebih dari 300 EKTP milik warga. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Spenduk Capil Kabupaten Pasuruan, Yuda Triwidya Sasongko mengungkapkan antusiasme masyarakat untuk datang ke Kenduren Mas di Desa Pohgedang, Kecamatan Pasrepan, Kabupaten Pasuruan sangat tinggi. Terbukti hingga pukul 11 siang sudah lebih dari 300 EKTP terlayani. Akibat membludaknya masyarakat yang memanfaatkan pelayanan gratis ini, antrian tak dapat dibendung. Bahkan banyak dari warga Pasuruan yang rela antri berpanas-panasan untuk mengurus EKTP. Ya memang kalau memang seperti ini ya seharusnya seperti ini, harus ya. Karena apa? Karena di desa itu kan kebanyakan orang yang nggak punya KK dan KTP. Jadi mau ngurus sendiri kan ke Capil kan sangat tidak bisa lah. Ya inilah bisa meringankan kepada aparat desa kan ya, ada semacam ini. Dari Pasrepan, Ahmad Romadoni melaporkan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan terus mengebut mempercepat penyelesaian KTP elektronik. Ini dilakukan untuk memenuhi target 1,4 juta warga Kabupaten Pasuruan memiliki KTP elektronik. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Spenduk Capil Kabupaten Pasuruan terus mengebut mempercepat penyelesaian KTP elektronik. Ini dilakukan untuk memenuhi target 1,4 juta warga Kabupaten Pasuruan memiliki KTPL. Dari jumlah 1,4 juta tersebut, saat ini di Spenduk Capil masih memiliki tanggungan untuk menyelesaikan pencetakan KTPL sebanyak 70.000 keping. Yuda Triwidya Sasongko, Kepala Dispenduk Capil Kabupaten Pasuruan mengatakan pihaknya akan segera menyelesaikan 70.000 keping KTPL. Hanya saja, Dispenduk Capil masih bergantung pada bantuan pusat lantaran jumlah tersebut tidak dapat diselesaikan secara langsung. Jadi kalau target kepemilikan KTP untuk warga Kabupaten Pasuruan itu kurang lebih sekitar 1.400.000-an. Ya. Sekarang kurang lebih layanan KTP yang masih menjadi tanggungan kita kurang lebih sekitar 70.000. Itu pun memang harus kita terus sisir melalui upaya-upaya perekaman, baik itu di sekolah, kemudian di lembaga-lembaga keagamaan, di pondok pesantren, itu terus kita lakukan penyisiran. Ya kemungkinan mungkin ada penambahan dari 70.000 yang memang harus dibuatkan KTP. Para pecinta durian berpesta, berburu durian sepuasnya. Bazar durian kini hadir kembali di Terminal Pasrepan, Kecamatan Pasrepan, Kabupaten Pasuruan. Warga Pasrepan bersyukur atas melimpahnya panen durian. Rasa syukur itu ditunjukkan warga Pasrepan melalui kenduri durian atau kendurian. Durian dijajar bersaf-saf untuk dinikmati bersama, persis seperti yang biasa dilakukan saat kenduri pada umumnya. Durian yang disajikan merupakan durian asli Pasrepan yang didatangkan langsung dari beberapa desa penghasil durian, seperti Petung, Tempuran, dan lainnya. Durian dari Pasrepan ini dinilai patut dikembangkan karena sangat potensial dalam mendongkrak perekonomian dan pariwisata di Kecamatan Pasrepan, Kabupaten Pasuruan.
AKP Cahyo Widodo, Kapolsek Pasrepan pun turut meriahkan kendurian pada acara Bazar Durian kali ini. Ia mengungkapkan beberapa jenis durian di Pasrepan harus terus dikembangkan baik dari segi pemasaran maupun kualitas buahnya. Kenduri durian merupakan salah satu rangkaian acara dalam Bazar Durian yang diselenggarakan di Terminal Pasrepan. Bazar yang ditunggu-tunggu para pecinta si Raja Buah ini dilaksanakan tanggal 15 sampai 17 Maret 2019. Dulu pas masih kerja di Pasuruan sini sih sering, cuman kan sekarang udah di Surabaya jadi jarang. Kalau di Surabaya kan ada pasti pun mahal, terus kan rasanya juga nggak mesti kayak gini sih. Jadi makanya jauh-jauh datang mumpung libur juga, request libur buat bisa nikmatin Bazar Durian di sini. Dari Pasrepan, Ahmad Romadoni melaporkan. Grup band dangdut asal Amerika, Dangdut Cowboys, menggoyang warga saat tampil di Gedung Islamic Center Kerasaan, Kabupaten Probolinggo. Mari kita simak keseruannya. Grup band dangdut asal Amerika, Dangdut Cowboys, menggoyang warga saat tampil di Gedung Islamic Center Kerasaan, Kabupaten Probolinggo. Konser itu dalam rangka memperingati hubungan bilateral Indonesia dan Amerika Serikat yang sudah berusia 70 tahun lamanya. Tak kalah dengan grup dangdut tanah air, grup yang berdiri pada 2007 lalu ini tampil rancak. Berbagai lagu dangdut populer dibawakan dengan apik. Vokal Megan Hilson dan Andrew Weintraub sangat fasih membawakan cengkok dangdut. Ditambah tiupan seruling dari Stephen Scott berpadu dengan petikan gitar John Bagnato dan keyboard Samuel Boateng. Setidaknya ada 10 lagu dangdut populer dibawakan, diawali dengan lagu Terajana milik Raja Dangdut Rhoma Irama. Kemudian dilanjutkan lagu Bujangan, Jera, Mandi Madu, Santai, dan Cinta Sampai di Sini. Kemudian ada Kegagalan Cinta, Gadis atau Janda, Alamat Palsu, hingga Lagi Cantik. Dangdut ini dipadu-padankan dengan genre musik lain seperti rock country, blues, dan reggae. Perpaduan apik membuat penonton bergoyang mengikuti irama. Bahkan ada seorang penonton yang menyawer vokalis dan para pemain musik. Andrew, sang vokalis, mengatakan Dangdut Cowboys digawangi oleh alumni dan mahasiswa pasca sarjana dari Fakultas Musik di University of Pittsburgh dan CMU USA. Mereka akan mengadakan konser di Surabaya, Medan, dan Jakarta pada 8-18 Maret 2019. Tapi sebelum tampil di 3 kota besar itu, Dangdut Cowboys lebih dulu menghibur warga Kabupaten Probolinggo. Dari Probolinggo, Sundari Adiwardana melaporkan.